Assalamualaikum Sana, saya Feby. Saya Resti. Jumpa lagi di program kita Kak Bapak Dek Pagi ini. Sehat Kak? Sehat. Apa Coba berita hari ini, nih? Kak. Ini kita hari ini nih, Be. Apa berita kita hari ini nih? Lat Sarmilnya apa nih? Oh, masih Laksamil KDKMP kemarin. Iya. Masih pembahasan terkait Lat Sarmil ya. Nah, ini kan ada foto nih kan Kak Tia. Iya, betul. Jadi foto ini Sana bikin debu di tabing. Ini kan di Muaro Panjalinan, enggak nih Iya, Sana? iya. Ya. Ini kan di Muaro Panjalinan kan Kak Teh, yang iya kan Muaro Panjalinan nama jembatan yang Iya, jembatan betul. Steba, jembatan itu kan. Nah, jadi di Muaro Panjalinan itu ada penggerukan yang tanah kan di sana tuh tinggi tanah sungainya kan Kak Teh. Akibat banjir Iya, kemarin tuh benar. ya, udah banyak menumpuk material juga. Benar. Dan betul. ini kalau pulang sore pasti kakak udah ada pergi ke arah debunya parah Kak Teh. Gitu. Terus di jalan tanahnya berserakan, itu yang bikin debu karena hujan nggak ada. Iya kan? Kita beberapa hari ini belum ada hujan kan Kak? Masih panas saja kan? Ya Allah Kak, debunya. Ini pasirnya bisa diambil digunakan nih? Bisa, ini kan kayaknya sepertinya ini nih diminta sama dibeli atau kan sama umum. Iya, kalau kayak di Steba Kak, kalau Steba nggak pakai ini apa namanya eskavator, masih manual, orang cangkul-cangkul pakai pakai cangkul ya? Iya, pakai itu. Kalau ini kan pakai eskavator jadi lebih cepat, lebih mudah kan. Dan truknya banyak. Kalau di Steba Dikumpulin dulu tuh benar. pasirnya baru dibuat ke mobil ya. Benar. Dan mobilnya nggak sebesar ini yang di Steba. Dan yang lainnya ini di mana nih Kak? Mana? Polda Sumbar, 7 ini barang bukti kemarin ini. Oh, di semester 1. Iya, Kita sekarang udah bulan Juli ya. Semua barang bukti dikumpulkan per Januari hingga Juni. berarti 1 semester ya. Oh iya, hari ini hari HUT Bayangkara ya Kak Tia. Iya, Pantesan kok banyak banget Polda nih. Selamat HUT Bayangkara. Selamat HUT untuk Bayangkara. Yang ke-80. 80 ya? Tahun, 80 ya, betul. tahun. Semoga amanah selalu. Iya. Oh iya, Polda berarti ikut enggak corona. Nih. Itu advertorial sepertinya. Iya, advertorial. Kita lanjut aja Kak. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke berita Lat Sarmil ini ya. Lat Sarmil jangan cuma ganti nama. Pasca kematian 5 calon manajer KDKMP. Masih pembahasan kemarin. Kementerian Pertahanan Kemenhan menghormati masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil atau Komnas HAM dan berbagai pihak lainnya. Usulan agar latihan dasar militer atau Latsarmil untuk peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI, calon manajer koperasi desa atau kelurahan desa Merah Putih atau KDKMP dan koperasi nelayan Merah Putih dihentikan disetujui. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Karo Infohan, Setjen Kemenhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait saat dihubungi Jawa Pos atau Grup Panang Express kemarin. Kita lanjut ke halaman kedua. Dari DPR, anggota Komisi 1 oleh seorang mengingatkan agar langkah tersebut tak cuma ganti nomenklatur. Perubahan ini jangan hanya sebatas perubahan nama. Programnya harus betul-betul diubah, baik materi, metode maupun pelaksanaannya, ucapnya. Usulan dan desakan penghentian Latsarmil disuarakan berbagai pihak menyusul meninggalnya 5 peserta Latsarmil pekan lalu. Riko menjelaskan format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil sudah
dievaluasi dan tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini sambungnya, kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Kegiatan tersebut berfokus pada pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kerjasama, dan kesiapan manajerial peserta. Intensitas fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. Aspek kesehatan, pemantauan peserta dan mekanisme rujukan medis juga diperkuat, sebut Riko. Berarti ini masih berjalan berarti masih. ya? Berjalan. Makanya jadi polemik, masih jadi polemik. Takutnya nanti ada korban berikutnya ya. Iya. Berarti karena kan mau dibentuk kan, udah mau dibentuk. Jadi emang sekarang lagi pelatihannya itu, makanya lagi pelatihannya, makanya nggak ada untuk unsur-unsur pertahanan atau negara itu lagi. Jadi cuman sebagai kegiatan evaluasi material. Benar. Iya, sebenarnya ya itu pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kerjasama dan kerjasama itu aja lagi pelatihannya ya. Kalau untuk manajer, sarannya mungkin kayak gitu pelatihan dasarnya kan, nggak perlu pakai mil, cuma latsar aja. Iya, militernya nggak ngeri-ngeri ya. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh mengapresiasi langkah Kemenham menghentikan Latsarmil dan menggantinya dengan pendidikan bela negara dan pelatihan manajerial. Gitu. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan pemerintah mulai menyesuaikan pola pembinaan dengan kebutuhan real pasca calon pengelola koperasi. Namun, dia mengingatkan materi yang diberikan harus profesional dan disesuaikan dengan fungsi peserta sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa. Bukan sebagai personil pertahanan, nah gitu katanya bukan sebagai personil ketahanan, karena kan mereka memang bukan prajurit kan, dan fisiknya belum tentu semuanya kuat kan. Umur-umur rentan juga itu, walaupun dia belum tua kali kan, tapi umur-umur rentan betul. Dan jarak umurnya juga jauh kan, sampai 55 kan batas umurnya. Tapi yang meninggal tuh muda-muda loh. Iya kan, lagi aktif-aktif. Lagi baal gitu kan. Pendidikan bela negara seharusnya diarahkan untuk memperkuat etos kerja, tanggung jawab, nasionalisme, dan kepemimpinan sosial sehingga dapat mendukung keberhasilan program koperasi. Evaluasi lanjutannya harus dilakukan secara menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, dan yang paling penting tidak lagi menimbulkan korban jiwa, tegasnya. Gitu sana. Menurut berarti nama Bapak ini Menurut Oleh, meninggalnya 5 peserta menjadi pelajaran penting bahwa setiap program pembinaan yang melibatkan masyarakat sipil harus mengedepankan aspek keselamatan, profesionalisme, serta kesesuaian antara metode pelatih dan tujuan penugasannya. Dia juga menilai sejak awal Latsarmil tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas utama para calon manajer koperasi kelak. Betul juga ini dia. Itu sana. Latsarmil jangan cuma ganti nama aja, tapi jadi sebelumnya apa namanya, Kak? Latsarmil juga sih, tapi tidak. Pasca kematian 5 calon manajer KD KMP. Yang penting lama lah pakailah kursi itu. Serius sudah kita jelek nih. Itu kursi ada juga. Nah, kita lanjut Kak Ti. Ini ada yang berita tadi yang video, foto pembersihan itu, teksnya itu pembersihan material banjir bandang. Operator mengoperasikan alat berat membersihkan material banjir bandang di Sungai Batang Air Dingin Padang. Batang Air Dingin. Sumatera Barat, Selasa 30 Juni. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang melakukan pembersihan muara penjalinan dan Sungai Batang Air Dingin
yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan endapan lumpur pasca bencana 2025 agar tidak berpotensi menyebabkan banjir. Wis tebas warnanya iya mah Kak tinggi Kak Ti. Di tanahnya tutup, mungkin alun mungkin Ini enak. karena dekat ke muara ini mungkin. Bisa jadi. Di kalau di siapa tuh kalau hujan tinggi gadang dia teh mah Kak, tinggi sih sungai itu mah Kak, karena kan tanahnya pendangkalan ya. Nah, karena hari ini yang tadi kita bahas juga 1 Juli itu HUT Padang Express nah Kak Ti. Jadi maaf HUT HUT Kapol Bayangkara. HUT Bayangkara. HUT Bayangkara yang ke-80. Betul. Jadi alhamdulillah halaman 1 kita penuh dengan berita dari kepolisian ya Kak Tia. Betul sekali. Yang mau di mana dibacakan? Yang mana nih ya? Ini ada yang pertama 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Wih, Masya Allah. Berarti dari Wakapolda. awal Iya. mulai terbentuknya kepolisian Bayangkara ya. 8 tahun mengabdi untuk masyarakat. Tapi enggak lah. Oh, maksudnya ini 80 tahun mengabdi ke untuk masyarakat. Maksudnya kepolisian ini kayak sepertinya. Iya. Bukan orangnya ya. Bukan. Jadi Wakapolda mengatakan backingan itu hanya apa? Dari keseluruhannya ya. Benar, dari seluruhan kan ke Bayangkara ini ulang tahun ke-80. Jadi selama 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, Wakapolda katanya backingan itu hanya kata orang. Benarkah? Nyatanya ada oknum, Pak, ya kan? Yang memanfaatkan. Iya, betul. Yang memanfaatkan kekuasaannya ya. Benar. Kepolisian daerah Polda Sumbar memberi perhatian serius terhadap isu lingkungan, khususnya yang terkait dengan illegal logging dan pertambangan emas tanpa izin. Betul, ini terkait illegal logging ya. Benar, illegal logging. Siapapun yang terbukti bersalah akan diproses hukum. Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin kepada Padang Express kemarin. Terkait illegal logging, selama ini siapa yang salah kita hukum. Kalau backingan saya rasa tidak ada. Itu hanya kata orang saja yang menggiring opini ke hal negatif, katanya seperti. Tapi bapaknya di lapangan pasti kayak gitu, nak. Nak illegal logging sih dong. Minyak juga. Selain penegakan hukum, Polda Sumbar juga menggencarkan program wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan izin pertambangan rakyat (IPR) sebagai solusi yang memberikan ruang legal bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tambang, sekaligus menekan praktik ilegal. Tidak lagi polisi yang, kata Brigjen Pol Solihin, tidak ada lagi polisi yang arogan. Pangkat tidak dibawa mati, yang dibawa adalah amal ibadah. Polisi itu tugas yang mulia, yang tidak mulia itu kalau polisi menyimpang perilakunya. Mudah-mudahan lah ya. Polisi yang tuanya dek, enggak kan? Nggak semuanya, cuman oknum. Iya, betul tuh merasuknya kan. Kalau iya enggak semuanya ya dek gitu maksudnya. Kalau ya polisi. Wilayah pertambangan ini juga kita berikan solusinya karena mereka mencari hidup. Akan tetapi bukan berarti kita memperbolehkan, makanya ada WPR dan IPR itu dengan memberikan aturan yang ditetapkan. Dia menekankan, Papar Solihin, dia menekankan sudah banyak Polres dan Polsek yang bertindak dalam menangani persoalan ini, termasuk mengamankan pelaku dan menyita peralatan berat tambang ilegal. Siapa tuh lapel? Langkah ini, sambungnya, tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga disertai sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Polda juga menegaskan kerjasama erat dengan pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan masalah ini. Pada kesempatan itu, dia menegaskan momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh setiap 1 Juli menjadi refleksi mendalam bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Usia 80 tahun harus menjadi cermin untuk terus berbenah, bukan sekedar perayaan seremonial.
Usia yang matang seharusnya berbanding lurus dengan kematangan sikap dan kualitas di pelayanan. Di usia 80 ini kita sudah tua, kalau sudah seperti kakek-kakek. Bagaimana kita meningkatkan pelayanan dan dekat dengan masyarakat? Kalau ada polisi, masyarakat merasa aman. Salah satu penekanan utama Solihin dalam peringatan ini adalah perubahan paradigma kepolisian dari institusi yang ditakuti menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Anggap saja masyarakat sebagai keluarga kita kepolisian sebagai pelayan dan melayani masyarakat. Seharusnya seperti itu. Seharusnya ya Pak. Dia menyampaikan kehadiran polisi dalam berbagai situasi termasuk penanganan demonstrasi bukan semata-mata sebagai pengaman melainkan sebagai pelindung dan pelayan. Untuk demo kita berikan edukasi dan memberikan pelayanan dan perlindungan, bukan hanya pengamanan tapi kepolisian hadir untuk melindungi dan melayani mereka. Kepolisian ini sebagai fasilitator, jangan sampai anarkis. Pangkat tak dibawa mati. Solihin pun tak segan menegaskan sikapnya terhadap perilaku menyimpang di internal institusi. Tidak ada lagi polisi yang arogan, pangkat tidak dibawa mati, yang dibawa adalah amal ibadah. Polisi itu tugas yang mulia, yang tidak mulia itu kalau polisi menyimpang perilakunya. Semoga Bapak Anda seperti itu. Bagi anggota yang berprestasi, pimpinan berkomitmen memberikan penghargaan. Namun, bagi yang melanggar, sanksi tegas menanti tanpa kompromi. Anggota berprestasi, pimpinan memberikan reward. Bagi yang perilakunya menyimpang, ada sanksi. Namanya kesalahan, tidak ada kata maaf, tidak ada kompromi, tegasnya. Dalam pemberantasan narkotika, Solihin menyatakan sikap yang tidak bisa ditawar terkait narkoba, tiada ampun bagi anggota yang terlibat. Itu adalah pelanggaran, ujarnya singkat namun tegas. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80, Polda Sumbar menyelenggarakan berbagai kegiatan positif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi bakti kesehatan massal, kegiatan sosial dan keagamaan, olahraga bersama, doa bersama lintas agama, ziarah dan tabur bunga, serta berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi aktif warga. Solihin menutup pernyataannya dengan pesan yang mengandung harapan besar terhadap seluruh jajaran kepolisian. Polisi itu bukan untuk dimusuhi, tapi polisi itu sebagai pelindung. Kepada personel juga kita himbau, yaitu layanilah masyarakat dengan hati yang tulus. Semoga semua. Nah itu Pak. Semoga anggota-anggota Bapak yang lain mendengarkan apa yang Bapak bilang ya. Dan semoga Bapak juga seperti itu. La ilaha. Lanjut Kak. Halaman 1 tuh masih di halaman 1. Ini terkait evaluasi apa nih namanya lebih Wakapolda juga ya. Kapolda juga. Yang beri penjelasan Wakapolda ya? Iya. Mungkin Kapolda kemarin kalau nggak salah lagi menerima pangkat bintang 3, mungkin lagi naik pangkat atau sekarang kan lagi penggantian apa namanya itu? Itu iya, Kapolda kita kan ganti ya, tapi sampai sekarang belum diganti. Belum dilantik ya? Belum dilantik. Baik, kita lanjut sana. 705 kasus narkotika terungkap di semester 1 2026. Aduh, ada banyak 705 loh, Bi. Kasus. Selama semester 1 2026. Berarti semester 1 ini 6 bulan. 6 bulan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat 705 kasus. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah atau Polda Sumatera Barat Sumbar mencatat pencapaian yang berarti dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika sepanjang semester pertama tahun ini. Sebanyak 705 kasus tindak pidana narkotika berhasil diungkap selama periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026 dengan 615 diantaranya telah dinyatakan selesai, sementara sisanya masih proses dalam tahap penyelidikan. Hal tersebut disampaikan Wakapolda Sumbar
Brigjen Pol Solihin dalam konferensi pers yang digelar di lantai 4 Mapolda Sumbar Selasa 30 Juni kemarin. Kita lanjut ke halaman kedua, beritanya sana 705. Mana dia? Nungguin ya. Solihin hadir didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Wendy Mahadi serta Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susnelawati Rosya. Menurut Solihin, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras Direktorat Reserse Narkoba bersama seluruh satuan reserse narkoba di bawah jajaran Polda Sumbar dalam menekan angka penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika di wilayah Sumbar. Dari keseluruhan 705 kasus yang terungkap, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar secara langsung menangani 128 kasus dengan 107 diantaranya telah rampung ditangani, ujar dia. Selebihnya sebanyak 577 kasus ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba di tingkat Polres. Dengan 508 kasus yang telah berhasil diselesaikan, selain mengungkap ratusan kasus, aparat kepolisian turut menyita sejumlah besar barang bukti narkotika dari hasil serangkaian operasi dan digelar selama 6 bulan terakhir. Berarti total barang bukti yang dihasilkan diamankan meliputi 41,66 kg sabu, 586,03 kg ganja, serta 593 butir ekstasi, papar Brigjen Pol Solihin. Penyitaan barang bukti dalam jumlah besar ini dinilai menjadi bukti nyata giatnya operasi di lapangan yang dilakukan aparat kepolisian di Sumbar sepanjang semester 1 2026. Solihin menegaskan strategi pemberantasan narkotika yang diterapkan Polda Sumbar tidak semata bertumpu pada pendekatan penindakan hukum. Upaya pencegahan berbasis komunitas juga terus diperkuat secara bersamaan. Direktur Reserse Narkoba Pol Sumbar Kombes Pol Wendy Mahadi menambahkan dari keseluruhan tersangka yang diringkus, sebagian besar saat ini tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka keseluruhan berjumlah 916 orang sudah dilakukan tindak lanjut penyidikan dan upaya pemberkasan, di mana rincian tersangka di Direktorat Narkoba ini sebanyak 177 orang dan lebihnya adalah dari Polres dan jajaran tuturnya. Jadi ada sekitar 705 kasus narkotika dan napinya ada sebanyak 916 orang nih, Bi. Itu untuk narkoba aja ya? Iya, tersangkanya keseluruhannya berjumlah 906 orang. Sudah dilakukan tindak lanjut penyidikan untuk pemberkasan. Jadi mungkin ini sebuah prestasi juga ya buat Kapolda ya, Bia. Kepolisian Ya, Kapolda Sumbar. Kapolda tuh untuk kepalanya aja, Polda Sumbar lah. Polda Sumbar lah. Semua kepolisian yang ya ada kan? di Sumatera Barat. Itu Kapolda tuh. Dan ini advertensinya nggak saya bacakan Kak. Judul aja nak. Dan ini ada beberapa editorial ya, Bia. Dari mana aja nih Kak? Dari Padang Pariaman ya, Padang Pariaman ada berita masih terkait kepolisian juga ya, Bi. Pilwana di Padang Pariaman berjalan aman dan kondusif. Kemudian ya, alhamdulillah. Kemudian di Sejunjung ada 1000 nasi bungkus gerakan UMKM. Ini peduli sesama nih, Kapolres Sejunjungnya ya, Bia. 1000 nasi bungkus gerakan. Ya. Berarti dia pesan nasi bungkus 1000 dan dibagikan juga langsung ke warga yang membutuhkan. Lalu kita di Padang ini, di Padang Polresta ya, Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo dalam salah satu kesempatan bubarkan balap liar, sita belasan kendaraan. Nah, itu berita-berita yang ada di Pariaman, Sejunjung dan Padang. Ya, ada daerah lain nih? Ada, masih ada di dalam mungkin. Dan ini dari ada editorial juga ya Kak Tia, dari UNP ya? Itu tadi apa? UNP. Ya.
lulusan. Dan sekarang wisuda, kayaknya wisudanya besar-besaran hari ini ya, Bi, kabarnya Semua jalan di depan UNP itu kabarnya mau macet ya. Dan Iya. dialihkan juga kan kabarnya, kabar-kabar yang besar-besarannya maksudnya seluruh jurusannya. beredar. Iya ya, Dek. Sepertinya seperti itu kabar yang beredar. Oh, jadi jalan yang di depan UNP itu jalan apa namanya tuh? Ya itu. Bakal Hamka, Dr. Hamka. Ya, rame dan bakal dialihkan juga nih nanti. Nanti siang mungkin puncaknya nanti siang ya. Bisa jadi. Kita pulang sore nak. Tidak tunggu hitam pula. Ini foto dek. Ya jawab Di media sosial Kak Salya. Oh kak memang. Iya sama kak. Ada enak tahu loh kak. Padahal nak UNP. Kita lanjut ke halaman ekonomi bisnisnya Kak Ti. Ini ada dari Agam Kak Sana. Agam kawinkan NCH dengan Bangki dari Surau. NCH ini apa? Ikut taspen tadi tuh. Agam kawinkan NCH dengan Bangki dari Surau. 32 masjid jadi pilot project. Pemerintah Kabupaten Agam tidak sekedar menjalankan program Nagari Kreatif Hub atau NCH. Program Nagari Kreatif Hub atau NCH yang digagas pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Daerah itu mengambil langkah lebih jauh dengan mengintegrasikan program tersebut ke dalam gerakan Bangki dari Surau, melahirkan konsep Nagari Kreatif Hub berbasis masjid yang menjadikan masjid sebagai pusat transformasi digital ekonomi hingga pemberdayaan masyarakat. Komitmen itu ditegaskan Bupati Agam Beni Warlis saat membuka sosialisasi program Nagari Kreatif Hub Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Bupati Agam. Menurut Beni, kolaborasi tersebut menjadi strategi Pemkab Agam untuk memastikan digitalisasi Nagari tidak berjalan sendiri, tetapi berpijak pada kekuatan sosial, adat, dan nilai-nilai keagamaan yang selama ini hidup di tengah masyarakat. Sebagai langkah awal, Pemkab Agam menetapkan 32 masjid sebagai lokasi pengembangan sekaligus pilot proyek implementasi NCHBM. Sementara untuk program Nagari Kreatif Hub tingkat Provinsi Sumatera Barat, Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatangkamang dipilih sebagai nagari percontohan. Beni menjelaskan melalui konsep tersebut, pengembangan potensi nagari tidak hanya difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi berbasis masyarakat, pengembangan UMKM, kuliner berbasis masjid, promosi wisata nagari, hingga pemasaran produk lokal melalui platform digital menjadi bagian dari program yang akan dijalankan. Nah, selain itu Pemkab Agam juga menyiapkan pembangunan sistem di database dan dashboard masjid yang terintegrasi sebagai basis penyusunan kebijakan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis data. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Yozawardi Usama Putra mengatakan program Nagari Kreatif Hub merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi mendorong percepatan transformasi digital di tingkat nagari sekaligus memperkuat pengembangan potensi ekonomi lokal. Jadi itu sana. Ini Nagari Hub kok pakai masjid-masjid Bangki dengan Bangki dari Surau pula katanya. Itulah, semoga ada manfaatnya dan berjalan dengan lancar. Baik. Kita lanjut Kak. Kita lanjut ke halaman opini nih, Bi. Ada realitasnya. Nah, itu Ibu mau bacakan itu tadi tuh. Ini dari anggota DPR Amerika Serikat akan dukung penghentian bantuan militer untuk Israel. Nah, sepertinya mulai jengkel nih orang-orang Amerika ya kepada Israel yang bikin gaduh. Nah, ada lagi Dunia yang tenang ini. yang tenang. Bikin gaduh kan, bikin perang-perang terus kan. Kan emang dia yang mange-angean sumbu. Angean Pak Trump gitu. Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Greg Casar, menyatakan akan mendukung amandemen yang bertujuan menghentikan penggunaan dana pembayaran pajak Amerika Serikat untuk membiayai bantuan militer kepada Israel.
Casar yang juga menjabat sebagai Ketua Kauskus Progresif Kongres Amerika Serikat menuduh pemerintah Israel melakukan kejahatan perang di Gaza dan menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik dengan Iran. Betul juga ya. Dan ini sepertinya Pak Trump ini nggak ngeh kayaknya. Nah. Dia sadar kan, tapi dia mengambil ya. manfaat juga. Nyiyuan salah kecek si Netanyahu tuh. Si Itulah. Bibi itu. Padahal orang Amerikanya udah mengklaim seperti itu kan. Dalam waktu dekat DPR akan memberikan suara atas amandemen untuk menghentikan pendanaan dari pembayaran pajak bagi militer Israel. Saya akan memilih untuk mendukung, tulis Caesar melalui platform X dilansir dari pada Selasa 30 Juni kemarin. Lo Israel mana? Dia dapat bantuan Iya, kan? itu. Kalau nggak ada dapat bantuan mungkin nggak bisa dia perang sama Iran tuh. Benar. menyerang. Dari mau dapat pitihan negara parang terus ya. Ya. Amandemen tersebut diajukan oleh anggota DPR dan Partai Republik Thomas Massie sebagai bagian dari rancangan anggaran untuk Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional. Jika disetujui, amandemen itu akan menghapus bantuan militer luar negeri senilai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 58,71 triliun rupiah yang diterima Israel setiap tahun. Wow. 58,71 triliun kalau diuangkan kita ya, di uang kita. Namun usulan tersebut tidak mencakup bantuan terpisah sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,9 triliun yang setiap tahun diberikan kepada Israel untuk sistem pertahanan rudal, termasuk Iron Dome. Kasar mengakui amandemen tersebut juga berpotensi mempengaruhi sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 889,5 miliar rupiah dana untuk kegiatan diplomatik. Meski demikian, ia tetap menyatakan dukungannya. Saya tentu lebih memilih memberikan suara pada amandemen yang harus menghentikan pendanaan militer. Namun yang paling penting saat ini adalah menentang bantuan militer bernilai miliaran dolar tersebut, kata Caesar. Anggota DPR Amerika Serikat ya. Iya betul. Anggota DPR-nya berspekulasi apa sih memberikan pendapat? Iya pendapatnya. Semoga aja ya didengar anggota DPR ini oleh Pak Trump. Dan kita lanjut ini ke halaman olahraga, tapi ini halaman utama hari ini ya. Iya. Nggak ada halaman apa. Ini ada berita dari Pariaman, 14 atlet voli U19 siap harumkan nama daerah di Kejurprov. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi melepas kontingen atlet Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Kota Pariaman U19 yang akan mengikuti kejuaraan provinsi Bola Voli Sumatera Barat 2026. Pelepasan dilakukan di halaman Balai Kota Pariaman. Mulyadi memberikan motivasi kepada 14 atlet yang akan berjuang membawa nama baik Kota Pariaman. Ia berharap para atlet U19 dapat menorehkan prestasi gemilang sekaligus menjunjung tinggi sportivitas selama turnamen berlangsung. Ia mengingatkan bahwa jersey yang dikenakan para atlet bukan sekedar seragam olahraga. Di dalamnya terdapat harapan, doa orang tua, dan kebanggaan seluruh masyarakat Kota Pariaman. Sebanyak 14 pemain voli terbaik Kota Pariaman diberangkatkan untuk mengikuti kejuaraan provinsi bola voli indoor antar klub usia di bawah 19 tahun tingkat Sumatera Barat yang digelar pada 30 Juni hingga 3 Juli 2026 di Gorvik UNP Padang. Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pariaman Edison TRD menyatakan kebanggaannya dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus PBVSI Kota Pariaman di bawah komando Suherman Mursyid, tim pelatih serta khususnya kepada 14 atlet yang dilepas. Menurutnya 14 pemain yang terpilih merupakan wajah masa depan olahraga bola voli Kota Pariaman sesuai dengan pedoman dan
ketatnya tata tertib Kejurprov Bola Voli U19 2026, mereka akan berhadapan dengan klub-klub terbaik dari seluruh Sumatera Barat. Senada dengan Wakil Wali Kota Pariaman dan Ketua KONI Kota Pariaman, Ketua PBVSI Kota Pariaman Suherman Mursyid menjelaskan bahwa keikutsertaan tim dalam ajang tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan Kejurprov U19 yang pelaksanaannya mengalami penyesuaian jadwal menjadi 30 Juni hingga 3 Juli 2026. Ia menegaskan sesuai regulasi dan tata tertib Kejurprov Bola Voli U19 2026, seluruh atlet yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi, berstatus sebagai warga Sumatera Barat yang sah, serta lahir pada atau setelah 1 Januari 2008. Jadi adik-adik semoga menang, siapapun yang menang pasti itu yang terbaik. Hati ya. Dan semoga tandingnya lancar-lancar aja, lombanya. Dan ya semoga jadi pemenang ya atlet voli dari Pariaman. Berarti kalau provinsi seluruhnya berarti nak. Iya. Di FIK rame teman. Kapan acaranya? Kemarin 30 Juli sampai 3 Juli. Baik Sana, kita lanjut ke halaman Prosumbar ya Sana ya. Ada berita dari Payakumbuh ini, sabu 369 gram dan ganja 7,5 kilo. Wow, dimusnahkan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Payakumbuh kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrans Selasa 30 Juni kemarin. Sebanyak 29 perkara dieksekusi dalam kegiatan rutin yang digelar 2 kali setiap tahun tersebut, dengan mayoritas merupakan perkara penyalahgunaan narkotika. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Ulil Azmi, didampingi Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau PAPBB. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Polres Payakumbuh, Polres 50 Kota, Pengadilan Negeri Payakumbuh, Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Payakumbuh, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Kota Payakumbuh, serta jajaran Kajari Payakumbuh. Ulil Azmi mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap sekaligus upaya mengecek barang bukti hasil tindak pidana kembali beredar di masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Kajari Payakumbuh sebanyak 2 kali dalam setahun sebagai bagian dari tugas kejaksaan dalam mengeksekusi putusan pengadilan. Menurutnya, pemusnahan barang bukti bertujuan memastikan seluruh barang hasil tindak pidana benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Ulil Azmi juga mengungkap jumlah perkara yang ditangani Kajari Payakumbuh pada periode ini mengalami sedikit peningkatan dibanding periode sebelumnya. Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 369,6 gram yang berasal dari 29 perkara, ganja seberat 76,14 gram dari 13 perkara, barang bukti lainnya dari 18 perkara, serta 3 unit telepon genggam yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode sesuai karakteristik barang bukti seperti dibakar, di blender hingga dirusak agar tidak dapat digunakan kembali. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di bawah pengawasan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, itu Bi, kemarin tuh ada sabu sebanyak 369 gram, ganja 7,5 kg dimusnahkan di Payakumbuh. Banyak juga ya, di mana-mana sabu ini banyak. Nah, tiap tahun seperti ini ya. Kita lanjut masih di halaman Prosumbar. Ini masih ada sekolah anak gubernur nih. Anak mana? Gubernur Sumatera Barat.
Mahyildi, SPMB harus transparan tanpa gagal lulus. titipan katanya. Iya. Kata gubernur anak saya gagal lolos katanya. Berarti masih ada Gubernur sekolah Bukit anaknya. Tinggi ya. Iya, sama satu Bukit Tinggi. Di teks fotonya pastikan transparan. Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah meninjau proses verifikasi berkas sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi Selasa. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Sumatera Barat berlangsung secara transparan, objektif dan bebas dari intervensi. Bahkan sebagai bukti penerapan sistem yang adil, Mahyildi mengungkapkan anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi. Penegasan itu disampaikan Mahyildi saat meninjau langsung pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi Selasa 30 Juni. Dalam kunjungannya, Gubernur menyaksikan proses verifikasi berkas pendaftaran jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Ia memastikan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh proses seleksi menggunakan sistem yang terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berlangsung objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat katanya berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar setiap peserta memiliki kesempatan yang sama. Ia mengimbau calon peserta didik dan orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap agar tidak terkendala dalam proses seleksi. Setelah tahapan jalur prestasi selesai, penerimaan peserta didik akan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah. Khusus SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, wilayah domisili meliputi Kelurahan Pakankurai, Campago Ipuh, Awa Tajungkang Tangah Sawah, dan Tarok Dipo. Sementara itu, pembagian wilayah sekolah lainnya mengikuti zonasi domisili yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Mahyildi mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin menjadi pilihan masyarakat. Ia menyebut apabila kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukit Tinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat. Selain itu, Pemprov Sumbar telah mengembangkan program pendidikan jarak jauh PJJ yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang guna menjangkau peserta didik di berbagai daerah, sehingga semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala akses. Oh gitu. Pendidikan jarak jauh ini kerja sekolah jarak jauh gitu. Tuh. Lanjut satu lagi. Ya, dari apa? Oh ya. Ini dari PSL ini, Bi. BPJS tak aktif. Tapi ini bang. Nah, tidak apa-apa. BPJS tak aktif dan rokok di rumah jadi sorotan MMD Tapan. Nah, BPJS-nya nggak aktif, tapi beli rokok bisa, gitu. Jadi sorotan ini, jadi MMD Tapan. ke pasar nanti kalau sakit minta ganti, minta bayarnya nggak minta pakai BPJS. Nah, Kalau di rumah bisa beli rokok dia tapi BPJS nggak dibayar. Kepesertaan BPJS KIS yang tidak aktif dan masih tingginya kebiasaan merokok di dalam rumah menjadi dua persoalan utama yang mengemuka dalam musyawarah masyarakat desa MMD yang digelar UPT Puskesmas Tapan di Nagari Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampe, Balai Tapan, Jumat kemarin. Forum yang berlangsung di kantor Wali Nagari Pasar Tapan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat, pemerintah nagari dan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi
persoalan kesehatan sekaligus menyusul langkah penanganan secara bersama. Kepala UPT Puskesmas Tapan Yanti Novita saat dihubungi Selasa 30 Juni kemarin mengatakan MMD bertujuan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun kesehatan di tingkat nagari. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Nagari Pasar Tapan, Muswardi, penanggung jawab promosi kesehatan atau PJ Promkes Puskesmas Tapan Fitri Liza, tim manajemen Puskesmas, pembina desa, perangkat nagari, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta unsur lintas sektor. Menurut Yanti, kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan kesehatan secara kolaboratif. Ia menjelaskan melalui forum MMD masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan kesehatan dihadapi di lingkungan masing-masing sehingga program kesehatan disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Sementara itu, PJ Promkes Puskesmas Tapan Fitri Liza mengatakan MMD merupakan bagian dari penguatan upaya promotif dan preventif yang terus dilakukan Puskesmas. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan derajat kesehatan. Dalam musyawarah tersebut, peserta aktif menyampaikan berbagai persoalan kesehatan, mulai dari kesehatan lingkungan hingga pelaksanaan program promotif dan preventif di nagari. Dari hasil pembahasan, dua isu yang paling menonjol adalah masih adanya warga dengan kepesertaan BPJS KIS yang tidak aktif serta tingginya kebiasaan merokok. Oh, jadi BPJS-nya nggak aktif, tapi kebiasaan merokoknya ini tinggi nih. Jadi tuh kalau sakit nanti dibayar dong, dibayar tunai. Nggak bisa pakai BPJS KIS. Nah, jadi dikasih penyuluhan lah. Menurut Fitria, kedua persoalan itu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan keluarga maupun lingkungan sehingga memerlukan langkah konkret yang melibatkan seluruh pihak. Ia menambahkan seluruh hasil pembahasan MMD akan menjadi dasar penyusunan program kesehatan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu, penguatan peran kader kesehatan juga menjadi salah satu fokus utama tindak lanjut karena kader memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi dan pelaksanaan program di tengah masyarakat. Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Ramadhani, menilai MMD merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap kesehatan. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana untuk menggali persoalan kesehatan secara langsung dari masyarakat, sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan bersama. Ia juga berharap kegiatan MMD dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh nagari sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai secara merata dan berkesinambungan. Jadi itu dari berita dari Pesisir Selatan, dari Tapan, BPJS tak aktif dan rokok di rumah jadi sorotan MMD Tapan. Nah, ini ada sebelum kita tutup, sebelum kita berakhir ya Kak Tia. Iya. Ini di halaman Metropolis, itu Jalan Sandang Pangan bakal jadi terminal angkot ke sana. Ini loh, di Pasar Tanah Kongsi dibidik jadi destinasi wisata gastronomi. Itu atau wisata gastronomi itu wisata apa tuh ya? Tuh. Jadi sana kayak yang kita ada di penghujung program ya Kak Tia. Selain itu, apa nih Kak Tia? Ya, kita ada di ujung program ya sana ya. Ini ada perlintasan. Oh, kereta api ditutup. Kenapa? 35 perlintasan liar resmi ditutup katanya. Oh, oke. Ya, selain membacakan berita-berita yang terhangat dan terpercaya di koran Padang Express tadi sana, nah di sana di rumah bisa beriklan di koran kita. Contoh iklan yang paling kecil itu ada di iklan baris. Nah, banyak iklan kita hari ini ya Kak. Alhamdulillah ya. Iklan baris seperti jika sana ada yang kehilangan STNK motor atau mobil dan juga kehilangan sertifikat rumah, bisa dipublikasikan di koran Padang Express. Atau sana yang juga mau menjualkan mobil atau
menjual rumah dan buka lowongan atau iklan serba-serbi juga bisa ya Sana ya. Nah selain itu juga bisa iklan seperti iklan apa? Iklan pariwara atau editorial seperti hari ini ya Bia. Untuk informasi lebih lanjutnya Sana bisa hubungi ke nomor 0821 70 70 3517 atau Sana bisa datang langsung ke kantor kita yang beralamat di Jalan Adinegoro nomor 17A Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah untuk informasi berlangganan kita bisa kemana nih Bi? Jadi Sana kalau misalkan ingin berlangganan, ya di sana ada halaman berapa Kak? Halaman 7 hari ini. Jadi kalau misalnya Sana ingin berlangganan atau ingin membeli koran, kita kan iklan kehilangan tadi butuh koran ya Kak? Iya betul. Jadi kita juga ada kantor perwakilan itu di Jalan Raden Saleh di kantor Pos Metro. Di kantor Pos Metro bisa juga beli koran Padang Express, ada di sana. Dan kalau misalkan ingin tahu infonya di mana tempat penjualan koran, itu tadi kata Kak Resi ada di halaman 7 sana. Itu di halaman baru ada namanya konter berlangganan koran Padang. Konter berlangganan koran dan pemasangan iklan. Tuh. Jadi di sini ada konternya, ada di mana aja, gimana aja caranya. Nah, di sini ada alamat dan nomor HP-nya ya, Kati ya. Betul sekali. Selain itu kalau misalkan Sana ingin berlangganan dapat hubungi ke nomor 082169089891 atau bisa datang juga langsung ke kantor pusat kita di Geraha Pena Jalan Adinegoro nomor 17A Lubuk Buaya, Kota Padang. Betul. Dan selain misalkan ini kan koran cetak, versi cetak ya Kak ya. Jadi selain itu kita juga ada koran versi digitalnya. Sana bisa akses koran versi digital kita di digital.jawapos, IPPR kita. Di sana bisa membaca koran versi digital dan berlangganan versi digitalnya. Selain itu kita juga bisa, Sana juga bisa membaca berita kita versi online-nya. Di online-nya bisa koran beritanya terupdate juga. Yang bisa akses di mana Kak? Di padet.jawapos.com. Padet.jawapos.com. Di sana bisa juga membaca update berita setiap harinya, BMKG yang juga update setiap harinya di padet.jawapos.com. Selain itu kita juga ada media sosial. Media sosial kita apa aja nih Kak? Media sosial kita ada di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dan YouTube ya. Nah, untuk pencariannya Sana bisa ketik @padangexpress. Lalu Sana bisa follow atau ikuti, like dan komen video-video dan konten-konten menarik kita. Dan di Instagram itu ada berita emas ya Kak ya. Berapa harga emas setiap harinya. Tuh. Betul sekali. Nah, terima kasih Sana yang sudah bergabung dan tap layar dan sudah juga berkomentar di live kita. Jangan lupa saksikan terus program kita Kabar Pade setiap hari apa Kak? Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga pukul 11 siang langsung live di TikTok Padang Express. Jangan lupa besok kita berjumpa lagi ya Kak ya. Betul. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum Sana. Dadah.